Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, tabarakallah. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar lagi tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kali ini hadis yang kita akan pelajari yaitu hadis tentang kepentingan beramal sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yuk kita beramal. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita harus apa? Ahsanta, kita harus berdoa. Agar kenapa? Agar apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita berdoa. Ya Dun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu wa rasulah. Rabbi dzikni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dan insya Allah bermanfaat untuk kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita coba perhatikan sabda Nabi SAW, yaitu hadisnya yang berbunyi, min ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan kami, yaitu agama, yang bukan darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sekali lagi ya kita ulang. Kali ini kita akan penggal-penggal hadisnya. Ikut ibu guru ya. Man ahdatsa fi amri. Sekali lagi. Man ahdatsa fi amri. Lanjut. Hadza. Sekali lagi. Hadza. Lanjut. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Sekali lagi ya. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, hadis yang barusan kita baca tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Bunda Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah satu-satunya perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Beliau juga sangat cerdas dan faqih, sehingga setelah wafat Rasulullah, maka banyak para sahabat yang datang untuk belajar kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, penjelasan hadis di atas yaitu yang pertama, barang siapa. Nah, merupakan lafaz umum, siapa saja. Terus yang kedua, mengada-ngadakan sesuatu. Nah, ini berarti sesuatu yang baru saja, maksudnya membuat perkara baru. Nah, perkara yang dimaksud adalah sesuatu yang
ukhrawi maupun duniawi. Di sini masih bersifat umum, lalu dikhususkan pada masalah ad-din pada lafaz berikutnya. Nah, yang ketiga adalah urusan kami. Nah, urusan yang dimaksud adalah urusan agama atau syariat Islam. Sebab urusan yang paling penting adalah urusan agama. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, perbaikilah ad-dinku ini karena ad-dinku ini adalah pokok dari urusanku. Dan dari hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, artinya pokok dari urusan adalah Islam. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya yang bukan darinya. Nah, maksud dari yang bukan darinya ialah bukan bagian dari agama, yaitu belum pernah dicontohkan dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu bukan bagian dari ad-din ini. Dan selanjutnya, maka itu tertolak. Nah, artinya sehingga makna dari itu, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini adalah bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bukan bagian dari agama ini. Nah, maka apa saja yang hendak dimasukkan dalam agama ini, maka hal itu tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, ada yang masih ingat hadis tentang niat? Alhamdulillah, insya Allah antum semua masih ingat ya. Nah, salah satu cara agar amal kita diterima adalah dengan niat yang benar, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas adalah membersihkan segala kotoran dan sesembahan-sesembahan selain Allah dalam beribadah kepadanya, yaitu beramal karena Allah tanpa berbuat riya dan juga tidak sum'ah. Tapi itu saja tidak cukup, nak. Harus diiringi cara kedua. Apa itu? Yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebut dalam hadis tadi, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil yang syar'i, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tertolaklah amalannya. Nah, oleh karena itu, amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan amalan yang sangat buruk dan tidak disayangi Allah. Nah, contohnya, sholat wajib tidak sesuai rakaat, mengubah gerakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu atau batal wudunya, atau juga berpuasa di waktu yang dilarang, yaitu pada hari raya Id ataupun pada hari raya Tasyrik. Nah, selain itu, dalam perkara muamalah pun juga dapat tertolak loh, nak, jika tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan menghalalkan zina, bertransaksi ribawi, jual beli barang haram. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana ya jika ada orang yang ingin memperbanyak ibadahnya secara berlebihan? Misalkan seperti sholat malam terus dan dia nggak tidur. Terus puasanya itu setiap hari meski tidak di bulan Ramadan. Boleh nggak? Ahsan tidak? Iya, tentunya tidak ahsan. Nah, supaya lebih paham, mau nggak dengar ceritanya Ibu Guru tentang 3 sahabat yang hendak memperbanyak ibadah namun ternyata tidak dibenarkan dan ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang dengarkan Ibu Guru ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 orang sahabat Nabi yang mendatangi istri Rasulullah SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi.
setelah diberitahukan kepada mereka bagaimana ibadahnya Nabi kita, maka mereka merasa ibadah yang sudah mereka lakukan dirasakan sangat kurang. Nah, salah satu dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan salat malam selama-lamanya dan tidak akan tidur malam." Kemudian, yang lain juga berkata, "Sungguh, aku akan berpuasa setahun penuh dan tidak akan berbuka." Dan yang lainnya juga berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Nah, anak-anakku soleh dan soleha, coba perhatikan besarnya semangat para sahabat Nabi dalam hadis di atas yang akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah. Lalu, apakah Rasulullah senang dengan niat baik para sahabat tersebut? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menegur mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan berkata, "Kalian berkata begini dan begitu. Adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujui para sahabatnya yang akan memperbanyak ibadah secara berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nak. Alhamdulillah, antum sudah menghafal dan belajar tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya mengikuti Nabi dalam beramal. Karena jangan sampai kita sudah capek-capek banyak melakukan amal perbuatan, ternyata tertolak karena tidak sesuai dengan dalil dan contoh Nabi. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan ketentuan amal dengan terus belajar Islam. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita harus berdoa. Sebagaimana tadi kita membuka dengan doa, maka kita juga harus menutup pembelajaran kita dengan sebuah doa. Maka, ayo kita sama-sama berdoa. Yadun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.